Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam untuk praktikum meteorologi. Jadi sebelum kita masuk ke materi pengolahan data meteorologi SPL atau suhu permukaan laut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi AutoCAD. Jadi sebelumnya aplikasi telah dibagikan melalui Google Drive. Nah, buka aplikasi, kemudian klik aplikasi Text-nya. Yes, kemudian ini pakai bahasa Indonesia. Next. Ini sebenarnya sama seperti biasanya, tidak susah. Tunggu sampai selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke berarti udah selesai. Kemudian ke local disk C, ini ada open gap, to contents, kemudian research, kemudian discrete. Nah, pada dashboard ini di open menggunakan notepad. Kemudian aplikasi dibuka menggunakan WordPad. Nah, selanjutnya itu kita mencari bagian nantinya kita akan ke ini yang bagian set the polygon data files itu bagian ini. Nah, sebelumnya saran dari saya kan tadi kita pakai dua file kemudian dia masuk ke file ini bisa dipindahkan terlebih dahulu ke lokal ini agar lebih mudah. Setelah itu di sini diketik. Nah, pada bagian ini kita ketik D garing script. Nah, kemudian pada bagian bawahnya juga kita Ctrl S. Itu selesai. Nah, kemudian tadi bisa digunakan. Oke, selesai. Nah, jika selesai, langkah yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi OpenGrad. Nah, pastikan pada aplikasi ini kita harus terhubung ke jaringan internet. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendownload data SPL dari HMWF pada materi pertama. Jadi sini saya tidak akan lagi menjelaskan bagaimana cara mendownload data SPL karena sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi itu sama saja, cuman pada saat pendownloadan data silakan teman-teman pilih bagian SST atau Sea Surface Temperature. Nah, setelah itu setelah dibuka OpenGrad-nya, klik enter. Nah, jika setelah klik enter, pastikan seperti ini, kemudian masukkan SDF Open. Ini berfungsi untuk membuka file. Nah, file pada SPL itu berbentuk .nc. Nah, kita masukkan saja, kemudian enter lagi. Nah, pada SDF Open ini dapat dilihat longitude dan latitude-nya.
Nah, pada file yang saya download ini longitude-nya itu 105, 111, sedangkan latitude-nya itu -10, -5. Nah, kemudian time value-nya itu pada Agustus tanggal 1, 2011. Nah, selanjutnya itu klik View File. Nah, View File ini berfungsi untuk membuka file yang tadi kita open. Jadi di sini kita dapat mengetahui primernya itu di tempat kita penyimpanannya tadi, kemudian tipenya itu, dan tipe nanti. Nah, SST inilah nanti yang akan kita pakai pada rumus berikutnya. Setelah View File itu kita masukkan setlon. Setlon ini disesuaikan dengan yang tadi ada di SDF Open. Jadi saya memasukkannya 105, 115, kemudian enter. Kemudian setlatnya itu masukkan lagi setlat itu -10, -5. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita set GX out shade. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan garis-garis. Nanti pada petanya itu terdapat garis itu, jadi pada bagian tengah itu dihilangkan garisnya. Kemudian set mtd set iris. Nah, ini berfungsi agar gambar yang dihasilkan nanti jernih. Kemudian langkah selanjutnya yaitu set cs. Nah, ini rumus ini berfungsi untuk menghaluskan gambar yang akan kita hasilkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu D atau display. Ini nantinya berfungsi untuk menampilkan tampilannya. Itu kita tadi kan sudah ada di sini SST, berarti kita masukkan SST. Nah, pada suhu permukaan temperatur ini formatnya itu adalah Kelvin. Jadi dari Kelvin ini akan kita ganti menjadi Celsius, jadi di -273. Nah, setelah itu kita masukkan basemap L-nya. Nah, jadi basemap L ini nantinya berfungsi untuk memperjelas. Nah, ini adalah Pulau Jawa, jadi diperjelas bentukannya dari Pulau Jawa tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cebang. Ini berfungsi untuk memunculkan grafik batang. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu draw xlab. Temperatur Celsius. Nah, ini nantinya berfungsi untuk menampilkan legendnya, tulisan temperaturnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu draw title. Misalkan saya buat peta suhu permukaan laut Jawa Agustus 2011. Jangan lupa untuk menampilkan nama kita, tidak disangka kopas. Dan kemudian langkah selanjutnya itu kita akan save filenya. Jadi untuk save filenya itu printin D 2 garing, kalau misalkan saya namain SST Sapnas .png. Kemudian untuk mengubah latarnya agar lebih jelas itu saya akan menggunakan warna putih, jadi tinggal kemudian cek apakah sudah jadi. Dan ini adalah hasil dari
data yang tadi. Nah, jadi beginilah hasilnya nantinya. Nah, nanti setelah ini format laporan akhirnya akan dikirimkan. Mungkin sekian dari tutorial SPL ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dicoba karena untuk laporan akhirnya nanti akan ada 12 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.